Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya Feby Suryaningsih, ada Bu Betri Murni, kemudian ada Bu Noverianti, dan yang terakhir ada Muhammad Fajri. Sebelumnya yang kami hormati Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza MHum selaku pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Izinkan Prof dan teman-teman, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil PPT yang sudah kami buat. Pada slide yang pertama ini kita akan menjelaskan mengenai pengertian filsafat ilmu, di mana ilmu adalah unsur terbesar yang dipelajari di tingkat pendidikan. Kemudian ilmu juga dipandang sebagai hafalan semata, yang mana sebagai pengetahuan yang menjelaskan, memaparkan, serta mempraktekkan perubahan alam untuk ketentraman dan rasa nyaman dalam hidup. Kemudian ilmu ini juga dijelaskan secara akademis dan filosofis di dalam filsafat. Tujuannya agar teknologi dan ilmu tidak melenceng dari nilai lingkungan, agama, dan kemanusiaan. Kemudian di slide selanjutnya beberapa pendapat mengenai pengertian filsafat. Yang pertama ada Plato, di mana Plato ini membuat istilah bahwasanya filsafat ini adalah dialektika yang memiliki arti seni dalam diskusi. Kemudian yang kedua ada Cicero, yang mana dia menyebutkan the mother of the all art and arts, yakni di mana filsafat sebagai seni dalam hidup. Yang ketiga ada Al-Farabi yang mengatakan bahwa filsafat itu melakukan sebuah penyelidikan terhadap hakikat kebenaran dan segalanya. Kemudian yang keempat ada Descartes, di mana beliau mengungkapkan bahwa filsafat ini merupakan kumpulan segala pengetahuan pokok yang menyelidiki mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Maka dari penjelasan tersebut dapat dikemukakan bahwa filsafat ini sebuah gambaran yang menggambarkan dengan gamblang karakteristik dan ciri berpikir yang berlandaskan dengan filosofis. Sederhananya ialah usaha dengan sungguh-sungguh yang memanfaatkan sebuah pemikiran sebagai alat utama dalam mencari hakikat. Nah, kemudian filsafat ini juga merupakan studi yang intensif mengenai asas-asas ilmu, sehingga filsafat ini juga mesti menyelesaikan permasalahan-permasalahannya seperti permasalahan pertanyaan yang berlandaskan aksiologis, berlandaskan epistemologis, dan yang terakhir berlandaskan ontologis. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada teman saya persilahkan. Terima kasih. Fungsi dan tujuan filsafat ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari filsafat, di mana filsafat ilmu ini tidak dapat dipisahkan dari fungsi dan tujuan dari filsafat itu secara keseluruhan. Nah, filsafat ilmu ini memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama itu bahwa filsafat ilmu itu adalah sebagai pencari kebenaran dari beberapa kejadian atau fenomena-fenomena yang ada di alam ini. Yang kedua, fungsi dari filsafat ilmu itu adalah bahwa filsafat ilmu itu dapat mempertahankan, menunjang, dan menentang atau berdiri sendiri terhadap paham filsafat lain. Ketiga, memberikan penjelasan tentang pandangan hidup, cara hidup, maupun pandangan tentang dunia. Nah, yang keempat, bahwa filsafat ilmu itu memberikan pengajaran mengenai etika dan moral kehidupan. Filsafat ilmu ini menurut beberapa para ahli, nah ini menurut Marimba dalam Basuki menyatakan bahwa peran filsafat pendidikan itu adalah menjadi pedoman bagi praktik pendidikan untuk menghasilkan generasi baru yang memiliki kepribadian, di mana nanti generasi baru ini dia dapat melakukan pengembangan atau inovasi-inovasi yang pendidikan yang memungkinkan untuk melakukan penyusunan atau penyempurnaan kembali filsafat yang menjadi dasar usaha dari pendidikan, sehingga memberikan hasil yang lebih besar.
Nah, kemudian menurut Arifin dalam Basuki juga tahun 2004, dia mengemukakan bahwa filsafat pendidikan itu bertugas dalam beberapa dimensi, yaitu memberikan fondasi dan arahan kepada pelaksanaan pendidikan, juga memberikan koreksi, kritik, dan mengevaluasi pada metode dari proses pendidikan. Tujuan filsafat ilmu itu menurut dalam Bakhtiar 2004 mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk memahami sejarah ilmu di berbagai bidang terkait dengan pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuannya sehingga mendapatkan gambaran secara historis tentang proses ilmu kontemporer. Yang kedua, dia mempertegaskan tidak ada pertentangan dalam permasalahan tujuan dan sumber antara ilmu dan agama. Yang ketiga, paham akan unsur-unsur utama ilmu sehingga secara menyeluruh bisa paham akan hakikat tujuan dan sumber ilmu. Yang keempat, mendorong untuk konsisten mendalami ilmu dan mengembangkan bagi para calon ilmuwan maupun ilmuwan itu sendiri. Yang kelima, menjadi pedoman memahami studi di perguruan tinggi bagi para mahasiswa dan dosen, terutama ketika mereka membagikan karya ilmiah dan non-ilmiah. Cabang-cabang filsafat. Yang pertama, metafisika, yang kedua, epistemologi, yang ketiga, logika, yang keempat, etika, yang kelima, estetika. Substansi filsafat ilmu. Yang pertama adalah fakta atau kenyataan. Yang melatar belakangi fakta itu adalah A. Fenomenologik, B. Positivistik, C. Realisme metafisik, D. Rasionalistik, E. Pragmatisme. Substansi filsafat ilmu yang kedua adalah kebenaran, yang ketiga adalah konfirmasi, yang keempat logika inferensi. Adapun pandangan mengenai kebenaran terbagi dari tiga: A. Kebenaran korespondensi, B. Kebenaran koherensi, C. Pragmatik. Baik, selanjutnya itu ciri-ciri pemikiran filsafat. Ciri-ciri pemikiran filsafat itu ada 5. Yang pertama, universal, tidak faktual, bersangkutan dengan nilai, berhubungan dengan arti, dan implikatif. Beberapa kegunaan mempelajari filsafat ada 3 menurut Atsmadi 1994. Yang pertama, belajar filsafat diharapkan bisa memberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, dasar segala tindakan adalah ide. Yang ketiga, adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kedudukan ilmu filsafat dan agama. Ilmu filsafat dan agama memiliki keterkaitan yang berhubungan. Disebabkan 3 unsur tersebut tidak bisa bergerak dan berkembang jika tidak memiliki akal pikir, rasa, dan keyakinan yang merupakan alat utama manusia.